Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul berzikir kembali dalam rutinitas kita. Setiap malam Jumat kedua kita berkumpul berzikir, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karangan daripada Imam Haddad. Namun pada malam hari ini kita sedikit percepat daripada pembacaan kitabnya, karena juga saya mohon maaf karena ini dipercepat. Mungkin setelah Isya selesai, karena saya punya abang nih bentar lagi mau sampai deh, baru pulang dari ibadah haji begitu. Udah sekarang lagi di Kalibata, insya Allah setengah atau 1 jam lagi sampai di rumah. Ya, mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan sehingga waktu yang sedikit dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjutkan daripada kajian kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad agar semakin berkah perkumpulan kita di Musholah Nurul Islam ini. Qala rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa al-qawlu fi darain amin. Thumma alam rahimakallah anna lil alim al-amil bi ilmihi al-ma'dud indallah wa rasulihi min ulama'id din wa ulama'il akhirah alamatin wa ammaratin tufarriqu bainahu wa bainal alim al-mukhallid al-ma'dud indallah wa rasulihi min ulama'il lisan al-muttabi'ina lil hawa al-mu'thirina ad-dunya 'ala al-uqba. Famin alamatil alim al-ma'dud min ulama'il akhirah ay yakuna khashi'an mutawadi'an. Jadi Imam Haddad, setelah kemarin kita diajarkan oleh Imam Haddad untuk mengamalkan ilmu dan menjalankan ilmu, mempraktekkan ilmu yang kita ketahui. Sebab kalau kita nggak amalin, ilmu nggak manfaat, bawa mudarat. Ilmu yang pahalanya besar, mencarinya pahalanya besar, malah akan mendatangkan mudarat dan mendatangkan dosa. Maka Imam Haddad memberikan kisi-kisi, memberikan tanda-tanda ulama, orang alim yang boleh kita ikutin. Orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya itu seperti apa? Sebab orang alim itu ada 2 macam. Ulama terbagi menjadi 2 macam. Yang membagi ulama tersebut menjadi 2 macam adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan ulama usu yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi daripada Dajjal. Berarti ulama itu ada ulama yang saleh, ada ulama yang su', ada ulama yang sesat, ada ulama yang membawa petunjuk, ada ulama yang harus kita tiru, ada ulama yang kita mesti jauhkan diri kita dari ulama semacam itu. Nah, untuk membedakan mana ulama yang bagus, mana ulama yang soleh, mana ulama yang tidak bagus, nih Imam Haddad bilang ulama yang soleh, ulama akhirat, tanda-tandanya, ciri-cirinya adalah ayyakuna khasyi'an mutawadi'an khaifan. Itu orang adalah ulama yang khusyuk. Ulama yang khusyuk, yang tawadhu', yang takut kepada Allah. Wajilan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, syafiqan alaihim, memiliki kasih sayang yang tinggi kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimin, musyfiqan min khasyatillah, zahidan fid dunya, ghani'an bil yasir minha, zuhud terhadap dunia dan qanaah terhadap yang sedikit. Zuhud artinya tidak meletakkan dunia di dalam hatinya. Artinya zuhud ini bukan harus miskin. Orang kaya pun banyak yang zuhud. Orang miskin banyak yang cinta dunia. Jadi orang tanda cinta dunia belum tentu dia kaya. Orang miskin belum tentu selamat daripada rasa cinta terhadap dunia. Cara mengetahuinya bagaimana? Kita cinta dunia apa enggak? Cara mengetahuinya,
ketika kita kehilangan dunia yang kita miliki apapun itu, handphone, jam, kendaraan, keluarga, orang tua, istri, anak, kita kehilangan itu semuanya, dan respon kita terhadap kehilangan tersebut marah-marah, tidak terima, atau gundah gulana, stres sampai gila bahkan, maka hal yang demikian itu adalah menunjukkan rasa cinta kita kepada dunia. Namun ketika kita kehilangan hal yang semacam itu, tetap istiqomah dalam sholatnya, tetap sabar menerima ujian dari Allah, tetap istiqomah dalam kebaikannya, maka hal yang demikian itu adalah tidak ada rasa cinta di dalam hatinya. Begitu. Jadi tandanya itu begitu, orang ulama yang soleh zuhud terhadap dunia, terima qanaah terhadap yang sedikit daripada dunia. Orang kalau udah nggak qanaah biasanya suka dengki sama orang, suka iri sama orang. Kalau udah tidak qanaah, pasti yang timbul adalah rasa iri kepada orang lain. Akan timbul rasa dengki kepada orang lain. Munfiqan lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi. Suka memberi, royal. Ini ulama-ulama soleh tandanya royal. Nasihat li ibadillah, omongannya nasihat. Omongannya nasihat, bukan caci maki, bukan ujaran kebencian, bukan bicarain kejelekan orang atau sekelompok orang. Begitu. Jadi kalau ada ulama bicara ceramah menyampaikan tausiahnya tapi menjelek-jelekan orang lain, kelompok lain atau apapun itu, maka ini bukan ulama yang saleh. Ini bukan ulama yang saleh. Ulama yang saleh nggak jelek-jelekin orang. Ulama yang saleh tidak keluar dari lisannya kecuali hanya mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulullah, mengajak kepada kebaikan. Begitu. Terus lagi syafiq nahiyan 'anil munkar, amiran bil ma'ruf, rahiman bihim. Amar ma'ruf nahi munkar. Kasih sayang kepada kaum muslimin. Amar ma'ruf nahi munkar bukan dengan cara yang mungkar, bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara caci maki. Amar ma'ruf nahi munkar harus dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, dengan kasih sayang, bukan caci maki. Ada orang main judi dicaci maki, dasar tukang judi, bukan begitu caranya. Ada orang penzina dikatain, bukan begitu caranya. Tapi amar ma'ruf nahi munkar harus dengan ma'ruf, bukan dengan caci maki. Kemudian musari'an bil khairat. Ulama yang saleh selalu dia itu bersegera melakukan kebaikan, enggak ditunda-tunda. Kemudian mulaziman lil ibadat, selalu yang dia lakukan ibadat, bukan urusan dunia. Ulama yang soleh kesibukannya adalah sibuk dunia, menyambut tamu, memberi makan orang, mengajak bicara orang, ngobrol yang bermanfaat, atau menyenangkan hati orang. Begitu. Hal yang dia lakukan adalah berupa ibadat, bukan urusan dunia, bukan orasi sana sini untuk partainya dan lain sebagainya. Begitu. Dalan alal khair, ngajak kebaikan, da'iyan lil huda, mengajak kepada petunjuk. Samatin wa tawaddatin, dia punya akhlak sifat yang tinggi. Waqarin wa sakinah, tenang, enggak seradak, enggak gerasak gerusuk. Ulama yang soleh enggak gerasak gerusuk. Hasanal khuluq, wasi'al sadri, layyinul janib, orangnya lembut enggak kasar. Terus lagi mahfudul janah lil mu'minin, tawadhu, enggak suka nyombong, enggak suka nyohor. Ulama yang soleh enggak suka nyohor, enggak suka ya nyohor. La mutakabbiran wala mutajabbiran, enggak sombong, enggak tinggi hati.
nggak suka sombong. Wala tami'an linnas, nggak berharap dari orang. Wala harisan ala dunia, tidak serakah. Wala mu'assiran laha, tidak mengutamakan dunia dari akhirat. Wala jami'an lil mal, nggak ngumpulin harta. Nggak ngumpulin harta, dengan ilmunya ngumpulin harta. Begitu. Wala mani'an lahum an haqqih, juga tidak mencegah orang dari haknya. Wala fadhan wala ghalidhan, tidak keras. Tidak keras hati, tidak galak. Tidak keras hati. Wala mumarian wala mujadilan, enggak suka debat. Enggak suka debat. Wala mukhasiman wala ghasian, wala sayyi'al akhlaq wala daikan wal hasil. Sebagian sifat-sifat yang disebutkan yang disebutkan oleh Imam Haddad ini adalah sifat-sifat yang siogianya kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman juga memiliki sifat-sifat semacam itu. Namun ulama karena dia adalah orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, maka dia lebih utama untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Ini sifat semuanya itu yang disebutkan, sebagian masih banyak lagi disebutkan sifat-sifat ulama-ulama yang soleh yang tidak dapat kita sebutkan saat ini. Itu sifat, itu adalah sifat yang seharusnya kita orang Islam juga punya sifat kayak begitu. Tawadu, kita juga harus tawadu orang mukmin. Terus sampai nggak sombong, suka memberi, nggak mengharapkan dari orang, nggak serakah, nggak rakus. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kita juga harus punya sifat yang semacam itu. Namun ulama karena dia orang alim, punya ilmu, dia lebih utama untuk mempunyai sifat-sifat semacam itu. Kalau seandainya kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, tidak mempunyai sifat yang semacam itu, maka kita adalah orang yang tercela. Orang yang tercela. Nah, kalau ulama tidak memiliki sifat yang semacam itu, dia 10 kali lipat dari orang-orang yang tercela. Begitu. Karena apa? Karena dia adalah orang yang tahu agama. Nah, kita boleh jadi orang yang beriman, iya betul kita beriman. Boleh jadi kita nggak tahu kalau ini namanya adalah sombong. Kita nggak tahu kalau ini adalah pelit. Kalau ini adalah dengki. Boleh jadi kita nggak tahu. Begitu. Itu naluriah milik seseorang saja begitu. Namun kalau orang alim, dia tahu, dia ngerti, dia paham hal itu dilarang, namun dia tetap jalankan, nah, maka hal itu lebih tercela lagi, lebih terhina lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga mesti waspada, mesti hati-hati. Ilmu, ulama, para asatiza, para guru bisa dimanapun mereka menyampaikan apa yang mau mereka sampaikan. Begitu. Kita kan gampang nih sekarang. Mau dengerin ceramah siapa? Tinggal cari di Google, tinggal cari di YouTube. Siapapun bisa kita tonton ceramahnya. Kita bisa lihat ceramahnya dia, ceramahnya si Fulan bin Fulan. Kita nggak tahu itu Fulan bin Fulan, apakah yang dibicarakan itu sesuai dengan ajarannya Nabi, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah, atau nggak sesuai, atau jangan-jangan malah justru itu sesuai dengan keinginannya dia. Kita mesti pilih-pilih, kita mesti hati-hati terhadap apa yang kita lihat, apa yang anak-anak kita lihat. Hati-hati, sebab banyak orang yang kecolongan. Gimana kecolongannya? Orang tuanya Masya Allah senang sama tahlilan, senang sama maulid, senang sama tablik akbar dan lain sebagainya. Ternyata dia punya anak nggak pernah diajak tahlilan, nggak pernah diajak acara maulidan, atau nggak pernah diajak selamatan. Sehingga
itu anak karena kehidupannya tidak jauh daripada gadget atau handphone, dia lihat sendiri di handphonenya, dia lihat di YouTube ada kajian Fulan bin Fulan menyampaikan kajian, kemudian dia dengar ternyata itu tahlilan bid'ah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, karena nasihat itu yang pertama dia ketahui, sehingga melekat dalam hatinya dan dia meyakini yang dia dengar itu adalah yang benar. Yang orang tuanya lakukan, yang keluarganya lakukan dianggap salah. Sehingga itu anak berani menyalahkan amal-amal yang dilakukan orang tuanya, menyalahkan amal-amal yang dilakukan keluarganya. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita wanti-wanti nih, hati-hati sebab kurangnya kita sebagai orang Islam, nggak ada batasan atau ada standarisasi siapa yang boleh bicara dalam urusan agama. Standarisasi yang boleh ngomong agama harus standarnya sekian, nggak ada begitu, kan begitu. Tapi kalau bicara urusan kesehatan ada standarnya. Siapa di sini mau ngomongin kesehatan, misalnya Ramadan nih, mau ngomongin ini adalah obat untuk mencegah penyakit flu, dia asal ngomong begitu nggak boleh, dia bisa masuk penjara. Atau dia ngobatin orang, berobat ke tempatnya dia, tempatnya Ramadan datang mau berobat minta resep, bisa masuk penjara. Begitu, nggak boleh bicara tentang urusan kesehatan sembarangan, ada standarisasinya, harus ada izinnya, ada ijazahnya, harus dokter dan lain sebagainya. Urusan kesehatan dijaga sedemikian rupa. Tapi urusan agama, siapa aja boleh ngomongin urusan agama. Yang tukang lontong bisa ngomongin agama, tukang sayur bisa ngomongin agama, bisa dia bilang ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Penyanyi bisa ngomongin agama. Apalagi tukang judi bisa ngomongin agama, bisa ngajarin orang, bisa nasihatin orang. Begitu. Jadi nggak ada standarisasi orang boleh bicara agama. Yang membahayakan adalah dia bicara tentang hukum. Kalau nasihat menasihati itu nggak jadi soal. Yang membahayakan bicara tentang hukum. Ini hukumnya begini, ini hukumnya begitu. Padahal dia bicara tanpa ilmu. Akhirnya seperti yang disampaikan oleh Nabi fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Jadi memang akhir zaman tuh ulamanya pada meninggal dunia, dicabut sehingga anak-anak daripada ulamanya didorong dan terdorong keadaan sehingga mau nggak mau jadi ulama. Padahal anak-anaknya atau mungkin keturunannya nggak sekompeten ayahnya, nggak sealim ayahnya. Tapi karena dia anaknya ulama, anaknya ustadz, anaknya kiai, orang-orang nyebut dia kiai juga, manggilnya ustadz juga, padahal dia mungkin nggak tahu ilmu. Atau boleh jadi bukan anaknya kiai, orang cuman modal rapi doang nih, apalagi yang pulang-pulang haji nih. Orang biasanya kalau pulang haji pengen banget dipanggil ustadz sekalian, merasa lebih mengerti tentang agama ketika pulang haji. Orang kadang-kadang suka begitu. Padahal ibadah haji ya sama kayak ibadah sholat seperti biasanya. Begitu. Akhirnya membahayakan. Orang-orang yang semacam ini yang membahayakan. Yang orang yakini dia adalah pinter agama, padahal nggak tahu agama, sehingga dia memberikan fatwa, memberikan hukum, ini halal, ini boleh, ini nggak boleh. Bicara tentang agama dengan apa yang sesuai pengetahuannya dia, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga nanti dia bakal sesat dan menyesatkan. Kan banyak kita lihat tuh, yang dianggap kiai, yang dianggap ustadz, ternyata yang disampaikan ngawur. Kan begitu, kita lihat di video-video tuh, yang disampaikan ngawur, yang disampaikan ngaco. Tapi ada yang dengerin, ada yang meyakini, begitu. Nah, ini yang membahayakan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ana min ghairi dajjal, aku nih lebih khawatir daripada dajjal terhadap ulama-ulama su.
ulama-ulama yang busuk, ulama-ulama yang dengan ilmunya menyesatkan umat. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga dari itu semuanya. Keluarga kita dijaga dari kesesatan, dijaga dari faham-faham yang salah, dan semoga keluarga kita senantiasa berada di jalur yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyya salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.